anak-anak, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis karangan dan disertai ciri-ciri beserta contohnya. Karangan itu ada apa saja sih? Di sini ada 5 karangan. Yang pertama narasi, kedua argumentasi, ketiga persuasi, keempat eksposisi, dan yang kelima deskripsi. Kita akan bahas satu persatu beserta dengan contohnya. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Berbagai bentuk atau jenis karangan diantaranya adalah karangan narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Karangan-karangan tersebut merupakan contoh karangan non-ilmiah. Biasa dikenalkan mulai jenjang SD dan didalami sampai jenjang perguruan tinggi. Berikut ini penjelasan jenis-jenis karangan disertai ciri-ciri dan contohnya. Yang pertama adalah karangan narasi. Karangan narasi adalah salah satu jenis karangan atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Jadi kata kunci untuk karangan narasi adalah peristiwa atau cerita berdasarkan urutan waktu. Ciri-ciri karangan narasi antara lain: 1. Menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Yang kedua, cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ketiga, ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Keempat, memiliki setting yang disampaikan secara jelas. Yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Berikut contoh karangan narasi. Berkunjung ke rumah saudara. Hari Kamis kemarin, aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya keberangkatan dari kota Semarang naik bus berhenti di terminal. Dilanjutkan naik angkot menuju rumah saudara yang lokasinya di pinggiran kota Surabaya. Namun rencana ini akhirnya tertunda karena sopir angkot mogok beroperasi. Akhirnya kami harus menggunakan alat transportasi lain. Jenis karangan yang kedua yaitu karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Jadi untuk kata kunci karangan deskripsi adalah menggambarkan secara detail seolah-olah melihat langsung. Jadi menggambarkan pembaca seolah-olah melihat langsung. Ciri-ciri karangan deskripsi: yang pertama, menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. 2. Melibatkan observasi panca indera. Yang ketiga, metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Ini ada contohnya agak panjang ya. Ikan menggunakan warna-warna di tubuhnya sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memperingatkan pemangsa seperti ikan-ikan predator agar tidak mendekat karena ia beracun. Bentuk ini bisa kita lihat pada ikan buntal tanduk yang berwarna mencolok dengan pola dan bintik-bintik merah, biru, dan kuning. Cara yang hampir sama digunakan oleh ikan gobi bermata ketam dan ikan kambing.
Ikan gobi mempunyai tanda mata ganda di siripnya. Saat diserang, ia akan memperlihatkan mata tersebut untuk menakut-nakuti penyerangnya hingga pergi menjauh. Ikan kambing memiliki warna sangat menyala. Warna tersebut digunakan untuk menakut-nakuti pesaing yang berada di wilayah yang dijaganya. Selain memberikan peringatan, warna pada ikan-ikan juga digunakan untuk menarik pasangannya. Ketika menunjukkan warna khasnya yang indah, pasangan akan berdatangan menghampiri. Jenis karangan yang ketiga yaitu karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi, kata kunci untuk karangan eksposisi adalah pemaparan, biasanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri karangan eksposisi. Pertama, menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Kedua, informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Ketiga, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya. Dan yang keempat, menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Contoh karangan eksposisi: uang kartal dan uang giral. Uang merupakan alat tukar dan alat jual beli yang digunakan manusia pada zaman modern seperti saat ini. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Setiap mata uang digunakan untuk transaksi di negaranya masing-masing. Karena pada saat ini kita tidak mungkin lagi melakukan sistem barter seperti zaman dahulu. Uang terdiri dari dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral merupakan uang yang digunakan untuk transaksi yang lumayan besar, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau lebih bersifat jangka panjang atau surat-surat berharga. Contoh, cek, kartu kredit, buku tabungan, saham, dan lain sebagainya. Nah, di sini karangan eksposisi ini memaparkan tentang uang kertas dan uang giral, dan juga ini berdasarkan fakta. Karangan keempat yaitu karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Jadi kata kunci untuk argumentasi adalah pendapat. Ciri karangan argumentasi: yang pertama, terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. 2. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh, maupun grafik. 3. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika dan penalaran sebagai landasan berpikirnya. Keempat, pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut adalah contoh karangan argumentasi. Manfaat internet. Internet merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan seluruh kehidupan manusia dengan akses informasi yang tidak terbatas dan cepat. Namun, sayangnya, manfaat-manfaat yang disediakan oleh internet belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dari sekitar 300 juta penduduk di Indonesia, hanya separuhnya saja yang mengerti cara menggunakan dan memetik manfaat dari internet. Padahal, jika dimanfaatkan dengan bijak, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan. Manfaat yang pertama adalah internet bisa digunakan sebagai sarana untuk bisnis. Luasnya jaringan internet bisa digunakan sebagai sarana promosi produk yang ampuh. Selain cepat, memasarkan bisnis di internet juga gratis. Jadi, kita tidak perlu membayar biaya tambahan untuk promosi. Tidak hanya untuk berbisnis, internet juga dapat dijadikan sumber informasi yang ampuh. Internet dapat
menghubungkan setiap orang dari belahan dunia manapun, sehingga kita bisa bertukar informasi dengan mereka. Namun, janganlah langsung percaya dengan berita yang ada di internet. Sebaiknya cek terlebih dahulu kebenarannya. Jadi di karangan ini terdapat pendapat penulis tentang manfaat internet. Karangan yang kelima yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi adalah satu bentuk karangan tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi, karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Jadi ketemu kata kunci untuk karangan persuasi, yaitu meyakinkan pembaca, ajakan. Jadi ada ajakan, ada meyakinkan pembaca. Berikut adalah ciri-ciri karangan persuasi. Yang pertama, karangan ini bersifat mengajak para pembaca. Yang kedua, memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Keempat, karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contoh karangan persuasi: menjaga persatuan. Saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Sebagai generasi muda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang hilang dari diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi ada kata marilah, ajakan, jadi ada ajakannya dalam karangan persuasi. Kita rangkum dulu untuk kata kuncinya. Yang pertama adalah narasi. Itu kata kuncinya cerita, peristiwa, urutan waktu. Yang kedua deskripsi, menggambarkan seolah-olah melihat langsung. Ketiga eksposisi, yaitu pemaparan berdasarkan pengetahuan. Keempat argumen, berisi pendapat. Kelima persuasi, berisi ajakan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.